Menurut riset, otak manusia ini baru digunakan kira-kira 10%. Dan yang 10% itu bisa membuat orang menjadi secerdas dan sepintar Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan kalau generasi sekarang adalah Steve Jobs, Mark Zuckerberg, dan Elon Musk, dan lain-lain. Itu baru 10%. Bayangkan seandainya kita bisa menggunakan otak 50% saja, mungkin itu ya kita bisa membuat pesawat ruang angkasa barangkali. Kemudian Howard Gardner, ini juga salah seorang ahli bedah otak. Beliau membagi kecerdasan otak menjadi 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Teman-teman sekalian, jika Anda ingin tahu lebih baik tentang saya atau Anda ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, Anda silahkan klik di link di kanan bawah yang ada tanda panahnya itu. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Baik teman sekalian, kita sampai pada TOT NLP, Neuro Linguistic Programming yang ke-16. Kali ini kita akan bahas 5 langkah meng-on-kan otak pintar. Ya, 5 langkah meng-on-kan otak pintar kita. Tapi bagi Anda yang belum subscribe, silahkan like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau saya mengupload video-video yang lebih menarik lagi, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Jadi teman sekalian, ada 5 langkah. Yang 5 langkah itu sangat mudah dan praktis, dan kita akan menjadi orang yang pintar, cerdas, dan terampil. Dari 5 langkah itu yang pertama adalah pahami dan yakini kedahsyatan otak Anda. Menurut riset, otak manusia ini baru digunakan kira-kira 10%. Dan yang 10% itu bisa membuat orang menjadi secerdas dan sepintar Albert Einstein, Thomas Alva Edison, dan kalau generasi sekarang adalah Steve Jobs, Mark Zuckerberg, dan Elon Musk, dan lain-lain. Itu baru 10%. Bayangkan seandainya kita bisa menggunakan otak 50% saja, mungkin kita bisa membuat pesawat ruang angkasa barangkali. Kemudian Howard Gardner, ini juga salah seorang ahli bedah otak. Beliau membagi kecerdasan otak menjadi 8. Kemudian Tony Buzan, beliau juga ahli mind mapping ya. Ahli mind mapping. Beliau menambah lagi menjadi 2 lagi, jadi menjadi 10 kecerdasan. Yaitu kecerdasan ada yang ada kecerdasan kreatif, dan yang berikutnya adalah numerik. Jadi ini untuk menandai orang-orang seperti Mark Zuckerberg, seperti Bill Gates, itu dia adalah seorang ahli kecerdasan atau seorang memiliki kecerdasan numerik atau algoritma. Kemudian sifat lain dari otak kita itu juga semakin digunakan semakin hebat. Nah, ini ada sebuah cerita lelucon ya, tapi sebenarnya ini mentertawakan diri sendiri, tapi ini ada baiknya juga. Jadi ada sebuah pameran otak di luar negeri ini. Jadi dipamerkan di Amerika gitu ya, misalnya otak-otak seluruh dunia. Maka di sana dicontohkan otak dari Amerika, ya, kemudian otak dari Jerman, itu ya. Otak dari Prancis gitu, dan otak dari Indonesia gitu. Dan yang paling bagus itu adalah, paling mulus adalah otak orang Indonesia.
ya masih mulus istimewa ya, karena jarang dipakai ya, tapi yang enggak juga ya, kita punya orang seperti Habibie dan sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa otak itu semakin digunakan semakin hebat, jadi semakin banyak jejaknya atau bekas-bekasnya di situ ya, bekas kita mulai berpikir itu. Jadi setiap kali kita berpikir itu meninggalkan jejak di otak gitu ya. Jadi semakin digunakan maka jejaknya akan semakin banyak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa gitu ya? Kenapa, apa yang membuat otak itu tidak pintar gitu ya, itu pertanyaannya. Nah, ini maka yang kedua, maka kalau Anda ingin mengonkan otak pintar Anda, maka bongkarlah mental block Anda. Karena mental block inilah yang membuat otak ini menjadi tidak pintar. Sebenarnya kita ini cerdas sekali, pintar sekali, tapi ada mental block itu yang menganggap kita bodoh ya, dalam perasaan kita sendiri, anggapan kita sendiri. Nah, apa mental block itu? Jadi mental block adalah kondisi saat otak melakukan penolakan terhadap pikiran atau ingatan tertentu. Dan Anda tidak bisa mengendalikan, jadi tiba-tiba begitu saja. Nah, ini ada sebuah gambaran di situ, itu otak itu dipasang jadi monumen gitu ya, saking hebatnya gitu. Tapi dia di dalam benteng atau digembok dalam benteng gitu. Dan kita sendiri itu yang ada panah itu tulisan mi itu, kita sendiri merasa diri kita kecil. Padahal otak kita ini menjadi monumen ya, seperti itu. Jadi hebat sekali, tetapi kita menganggap bahwa diri kita ini tidak hebat. Nah, itulah yang namanya mental block. Nah, seperti apakah gambarannya mental block itu? Nah, ini di gambar ini dalam bagan otak ini bisa Anda lihat sebuah anatomi otak ini ya. Yang di sebelah kiri itu ada gambar otak. Kemudian di dalamnya ada tulisan gagasan ya. Gagasan, kemudian itu ada tulisan filter, ada tulisan framing, labeling, data masa lalu dan sebagainya. Jadi begini maksudnya. Jadi yang membuat otak kita ini ngeblok gitu ya. Itu karena input-input di masa lalu. Ya, input itu antara lain karena kita di framing ya. Di framing itu kita sudah difigur, dibingkai segitu rupa bahwa kita ini, misalnya contoh sederhana. Karena kita ini misalnya anak petani gitu misalnya, kemudian ya orang sekitar kita nganggap karena orang tua kita bodoh, maka kita pun juga dianggap bodoh. Kan seperti itu. Ya. Kemudian yang lain lagi misalnya kita bukan dari lingkungan pedagang gitu ya. Kemudian kita ingin menjadi seorang pengusaha, ingin menjadi seorang wirausaha. Tetapi lingkungan kita sejak kecil bukan lingkungan pedagang gitu. Jadi kita membuat kita nggak percaya diri. Itu namanya kita sudah ke framing. Ya, framing keadaan masa lalu kita. Padahal itu hanya anggapan saja. Padahal sebenarnya kalau kita nanti akan latih terus, kita pun juga bisa berdagang sebenarnya. Nah, ini namanya ke framing ya. Kemudian labeling. Labeling itu biasanya oleh orang tua ataupun oleh guru biasanya gitu ya. Di label kita anak bodoh gitu ya. Maka hati-hati Anda berbicara dengan anak-anak Anda, jangan sampai keluar kata-kata bodoh, nakal dan seterusnya. Itu kan memberikan label. Ya, labeling pada anak kita. Kemudian sering mengkritik, dan kritik itu berarti dengan labeling. Ya, jadi kalau kan biasa kita sendiri juga sering gagal gitu. Kalau anak kita gagal misalnya mengerjakan matematika ya biasa saja, diulang lagi gitu ya. Tidak usah dilabel macam-macam. Karena labeling itu kan karena ucapan kita itu akan melabel pada anak-anak kita. Ya, jadi labeling. Ya, kemudian perlakuan ya pada kita di masa lalu atau data masa lalu itu juga membuat otak kita bisa ngeblok. Nah, itu nanti menjadi gagasan ya. Ketika kita ingin merespon, jadi kita misalnya ada stimulus ini ya, ini stimulus. Misalnya tadi stimulusnya karena kita sudah ke framing, karena kita lingkungan kita adalah petani, buruh gitu, maka kita tidak menjadi pengusaha gitu ya. Maka ketika ada stimulus diajak berbisnis gitu, kita sudah ngeblok. Nah, maka kemudian respon kita itu kemudian kita merespon bahwa saya tidak bakat dagang, kita menolak. Nah, ini memang ada terapinya ya, ada terapinya. Itu gagasan itu nanti dalam terapi diinterupsi ya, ada terapinya. Nanti kalau Anda ingin
melihat ya terapi-terapi untuk membuka mental block, Anda bisa pelajari. Ini adalah TOT NLP yang ke-16. Nanti Anda periksa mulai dari TOT NLP 1, 2, itu ada cara-cara untuk membongkar mental block. Ya, silahkan aja ya, silahkan dibuka lagi ya, tidak dibahas lagi di sini. Nah, jadi yang kedua, kalau Anda ingin meng-on-kan otak Anda, maka yang kedua adalah bongkar mental block Anda. Tools untuk membongkar mental block sudah ada di TOT NLP 1 sampai dengan 8 ya, nanti di sana ada semua. Baik teman sekalian, kemudian yang ketiga, kalau Anda ingin men-on-kan otak pintar Anda adalah bangkitkan curiosity atau bangkitkan rasa ingin tahu, rasa penasaran ya, tidak puas dengan apa yang Anda baca, Anda lihat, Anda ingin tahu di latar belakangnya. Ya, seperti gambaran itu anak-anak di situ, dia menunjukkan anak pembelajar yang punya curiosity. Kenapa demikian? Hasil dari riset neuroscience ya menyimpulkan bahwa ketika Anda ini penuh dengan rasa ingin tahu atau curiosity itu, maka dia akan mengaktifasi bagian otak namanya hippocampus ya. Hippocampus itu kampus ya. Jadi banyak orang misalnya suatu tempat yang sekali tapi hipo ya. Jadi dia walaupun bagian otak itu kecil tapi dia berisi seperti kampus, banyak sekali data, banyak sekali pengetahuan. Jadi di otak Anda itu sebenarnya sudah menyimpan jutaan bahkan mungkin miliaran informasi dan pengetahuan. Maka begitu Anda punya rasa ingin tahu, ini hasil riset ilmiah neuroscience, maka tiba-tiba dia akan seperti Anda searching file di komputer, dia langsung otomatis itu. Jadi semakin kita banyak rasa ingin tahu, maka kita akan banyak menjelajah di hard disk di otak kita sendiri. Sehingga semakin kita punya rasa ingin tahu, maka kita akan semakin tambah pinter. Nah, ini adalah yang ketiga. Ya, kemudian yang keempat adalah bangkitkan passion. Apa itu passion? Jadi passion itu Anda betul-betul all out hal-hal yang sedang Anda kerjakan saat itu, ya. Jadi dikatakan di sini passion adalah perasaan yang sangat kuat seseorang pada sesuatu, ya, satu objek tertentu. Sehingga karena begitu kuatnya, orang tersebut bersedia melakukan apapun meski dengan pengorbanan yang besar. Bahkan meski tidak dibayar, dia akan semangat sekali. Itu adalah orang passion. Maka sampai Anthony Robbins, ini motivator berkelas dunia yang termahal karena dia tarif per jamnya 2 miliar ya. Beliau mengatakan bahwa passion of life adalah ketika Anda lost yourself in what you love. Jadi Anda lost, Anda hilang ketika Anda sedang melakukan hal yang Anda cintai ya. Dengan orang yang Anda cintai itu adalah Anda lost. Itu namanya orang yang passion. Orang passion ini otomatis akan jadi tambah pintar. Nah, kalau Anda ingin secara khusus mendalami apa itu passion of life, nanti Anda juga bisa silakan simak di platform saya Mindset Entrepreneur 5 Amir. Nah, sekarang yang kelima, yang terakhir, kalau Anda ingin meng-on-kan otak pintar Anda, maka langkah yang kelima adalah berupaya untuk meningkatkan kompetensi Anda. Ya, kenapa begitu? Ini ada sebuah riset gitu ya. Riset yang dilakukan oleh Daniel Levitin. Ya, riset itu begini. Jadi beliau ini meriset orang-orang yang orang yang di dunia, misalnya orang yang terhebat dalam golf, misalnya Tiger Woods. Ya, misalnya sepak bola, Ronaldo, kemudian novelis, ya, Agatha Christie maunya, atau novelis yang yang lagi terkenal itu sekarang yang bukunya difilmkan itu ya, yang film sulap itu ya. Nah, itu misalnya ya. Kemudian juga penulis, kemudian pemain ski ice, pianis, pemain catur, apapun ya di dunia ini, bahkan sampai juru masak dan sebagainya itu, mereka
ternyata bisa mendapatkan keahliannya itu atau kompetensinya itu setelah melalui 10.000 jam terbang. Ya, jadi 10.000 jam terbang ini tiba-tiba orang mendapatkan keajaiban. Jadi kalau Anda pengen pintar, cerdas, dan terampil di bidang apa saja, maka terus lakukan setiap hari sehingga mencapai 10.000 jam terbang. Tidak penting Anda kuliah di mana, tidak penting. Tapi yang penting ada ketekunan untuk melatih setiap hari. Selama 10.000 jam terbang. Nah, apa yang terjadi ketika Anda terus meningkatkan kompetensi itu, ya selama 10.000 jam terbang setiap hari itu yang terjadi seperti ini. Ini ada sebuah learning state yang di hasil riset juga, ya dari Golden Training International. Jadi awalnya semua orang itu adalah dalam kondisi unconscious incompetent. Ini contoh yang paling sederhana adalah bayi, ya. Bayi yang usianya baru 1 tahun, dia masih unconscious terhadap sepeda, ya. Mereka nggak pegang-pegang sepeda, baru umur 1 tahun. Itu namanya dia unconscious, belum nyadar bahwa ada permainan namanya sepeda, gitu ya. Dia nggak nyadar. Dia juga tidak jelas, dia tidak kompeten ya, atau incompetent. Nah, nanti ketika usia sudah mendekati hampir 2 tahun, dia baru melihat teman-temannya, kakak-kakaknya, dia mengendarai sepeda, baru dia mulai conscious, mulai nyadar. Oh, ada toh ternyata di dunia ini sebuah permainan yang asik namanya naik sepeda. Nah, saat itu dia sudah conscious, ya, conscious, walaupun masih incompetent. Jadi dia kan belum bisa naik sepeda kan, tapi sudah nyadar ternyata ada permainan asik namanya naik sepeda. Nah, ini tingkat kesadaran manusia, semuanya melalui seperti itu. Kemudian karena dia melihat permainan itu asik, maka dia mencoba untuk berlatih, ya. Naik sepeda, ya, dengan dibantu oleh orang tuanya, oleh kakaknya dan sebagainya. Akhirnya dia mencoba melatih sepeda. Nah, karena dia berlatih terus, akhirnya dia menjadi kompeten, ya, bisa naik sepeda. Dan dia jelas sudah conscious, ya. Dia sudah conscious, kompeten karena bisa naik sepeda. Kemudian karena dia terus menerus, karena senang sekali karena bisa naik sepeda, ya, setelah bisa naik sepeda dia terus tiap hari berlatih, belajar terus, meningkatkan skillnya, kompetensinya, akhirnya dia jago naik sepeda. Bahkan sekarang dia tidak puas lagi dengan naik sepeda di jalan datar, bahkan dia jumping, ya, seperti itu. Nah, pada saat itu dia sudah mencapai, kalau dulu unconscious incompetent, sekarang unconscious competent. Dia sudah nggak nyadar lagi skillnya naik sepeda itu, sudah begitu hebat. Sama juga dengan misalnya seorang penulis buku misalnya. Dulu awalnya juga sebelum dia jadi penulis nggak nyadar bahwa hal-hal yang karir yang bisa dicapai oleh seorang penulis buku seperti itu, ya. Maka dia nggak nyadar. Tapi setelah dia mungkin ikut training, ikut seminar, dia menjadi conscious, ya. Tapi dia belum bisa menulis buku. Dia mulai nyadar bahwa ada karir dalam hidup ini yang bisa dilalui dengan menjadi penulis. Nah, maka kemudian dia belajar menulis, ikut training, dan seterusnya, sehingga dia menjadi mahir menulis. Seterusnya begitu. Itu semua. Jadi semua harus melalui proses itu. Nah, teman sekalian, saya pernah menghitung, ya, dari riset Levitin tadi, dari 10.000 jam terbang itu kalau kita bagi 5 tahun, gitu ya. Misalnya kita ingin meraih keahlian atau kompetensi 10.000 jam terbang itu dalam 5 tahun, maka per harinya Anda harus melatih minimal 5,5 jam. Ya, berapa? 5,5 jam. Terserah Anda bagi pagi hari 2 jam, siangnya 1 jam, sorenya 2,5 jam, silahkan. Ya, yang penting terkumpul sehari 5,5 jam, itu bisa mencapai 5 tahun. Ya, atau tercapai dalam 5 tahun. Tapi kalau Anda ingin agak nyantai, ya mungkin 3 jam, itu mungkin sampai 7-8 tahun. Saya sendiri menyadari sekarang menulis saya sudah hal yang mudah sekali, gitu ya. Mudah sekali, hal yang sangat ringan, ya, karena saya juga terus melatih selama belasan tahun, ya, menjadi penulis bestseller, gitu ya. Nah, ini sama juga dengan Anda. Jadi Anda mulai saja, kalau Anda ingin meng-on-kan otak pintar Anda, maka mulai sekarang tiap hari latihlah hal yang menjadi passion Anda, apa saja jadi bidangnya, terserah, minimal 5,5 jam per hari, ya.
Nah, nanti juga seperti dalam gambar itu, seperti Anda naik Grab itu, kalau misalnya suatu hari Anda melambat gitu ya, nah nanti juga ada keterlambatan, berarti harus Anda tutup pada hari yang lain. Nanti pada Sabtu Minggu Anda tutup ya, misalnya ada hari yang lain Anda tidak bisa 5,5 jam, mungkin dalam weekend mungkin Anda sampai 8 jam. Nah, seperti itu. Nah, oke teman sekalian, jadi itulah 5 hal yang bisa men-on-kan otak pintar Anda. Selamat mencoba, semoga sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.